ini adalah hadis dhaif, tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah dan dalil, dan tidak bisa untuk diamalkan. Termasuk penganalogian dari mereka, jika terlahir diazankan dan diiqamahkan, maka nanti ketika seorang mayit sudah diletakkan di liang lahatnya, maka hendaknya diazankan dan diiqamahkan juga. Ini jelas kesalahannya. Karena kita tahu hadis yang berbicara tentang masalah mengadzankan, mengiqamahkan, ya, ketika ada orang yang terlahir ke muka bumi ini, itu hadis dhaif dan tidak bisa dianalogikan dengan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Adzan dan iqamah hanya untuk salat fardu, salat yang 5 waktu. Tidak untuk memadamkan api. Ya, ada di antara masyarakat kita, jika terjadi kebakaran, mereka melantunkan adzan agar api segera padam. Ini pun juga hadis dhaif. Termasuk juga berhembusnya angin begitu kencang, mereka pun kemudian melantunkan azan. Ini juga tidak benar. Termasuk sebagian daerah itu kalau berangkat haji, ya, itu mereka melantunkan azan. Itu pun juga tidak benar. Sekali lagi, azan dan iqamah hanyalah disyariatkan untuk salat fardu atau salat yang 5 waktu. Salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Termasuk salat Jumat tentunya. Dan tidak selain daripada salat fardu ini. Nah, itu sebagai mukaddimah dari pembahasan kita tentang adzan dan iqamah. Pada 5 pembahasan yang ada pada bab yang pertama ini, dari pembahasan yang ketiga dan ketujuh, Asy-Syaikh lebih condong menguatkan pembahasan tentang fadhailul muadzin, keutamaan orang yang menjadi muadzin atau melantunkan adzan. Disebutkan pada pembahasan yang ketiga, halaman yang ke-11 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah bangsa jin dan bangsa manusia atau makhluk yang lain mendengar suara adzan di tempat terjauh yang bisa dijangkau oleh suara muadzin, melainkan makhluk-makhluk yang mendengar suara adzan tadi akan menjadi saksi kebaikan bagi muadzin pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 609. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Ya'la. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u sautahu jinnun wala insun wala hajarun wala syajarun illa syahida lahu. Tidaklah adzan didengarkan oleh bangsa jin atau oleh bangsa manusia atau oleh bebatuan atau oleh pepohonan, kecuali mereka kelak akan bersaksi kebaikan untuk sang muadzin. Naam. Dan itu disebutkan di dalam riwayat yang lain, yang dimana al-muadzinu yughfaru lahu bimadda sautihi wa yashhadu lahu kullu ghadbin wa yabisin. Muadzin diampuni dosa-dosanya sejauh jangkauan suara azannya tersebut. Seluruh benda, seluruh makhluk, baik yang basah ataupun makhluk yang kering, yang mendengarkan lantunan azannya, memohonkan ampunan untuknya
dan sekaligus menjadi saksi kebaikan untuk muadzin tersebut. Allahu Akbar. Disinilah good news, busyra, kabar gembira buat muadzin. Bahwasannya makhluk-makhluk yang mendengar suara azannya menjadi saksi. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah syarah dari kitab Sahih Imam Bukhari. Dalam kitab beliau Fathul Bari jilid yang pertama halaman 88 beliau mengatakan begini, menukil dari ungkapan Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah, suara adzan dari tempat yang paling jauh jangkauannya akan terdengar lebih samar daripada yang dekat bila orang yang mendengarkannya dari kejauhan dan dari tempat yang terjauh yang dijangkau oleh suara muadzin itu kelak menjadi saksi kebaikan untuk para muadzin, maka lebih lagi orang yang berada dekat dengan suara muadzin dan mendengar dari jarak yang dekat seperti di dalam masjid tentu lebih layak lagi menjadi saksi kebaikan untuk muadzin tersebut. Maka oleh sebab itu segenap kaum muslimin dan muslimat yang mendengar suara azan ini, yang mendengar seruan azan ini akan menjadi saksi kebaikan bagi sang muadzin seraya mengisyaratkan akan keutamaan yang diraih oleh muadzin, keluhuran derajat, pahala yang besar yang kelak didapatkan oleh muadzin tersebut. Nah, itu keutamaan yang pertama berkaitan dengan orang yang menjadi muadzin. Pada pembahasan yang keempat dari bab yang pertama disebutkan keutamaan yang kedua dari muadzin berdasarkan hadis dari Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 387. Naam, apa maksudnya? Para muadzin tersebut memiliki leher yang panjang pada hari kiamat kelak. Ada 7 pendapat dalam hal ini. Ada 7 maksud dari kalangan para ulama ketika berkomentar tentang hadis ini. Yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Syarah Muslim, Syarah An-Nawawi Alal Muslim jilid yang pertama halaman 88. Makna hadis ini kata beliau adalah orang yang paling banyak memandang rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Karena orang yang memandang rahmat Allah Jalla wa'ala atau orang yang memandang itu secara umumnya akan memanjangkan lehernya ke arah sesuatu yang dia pandang. Maksudnya para muadzin tersebut memandang banyaknya pahala yang mereka dapatkan dan yang mereka lihat. Jadi maksudnya apa? Para muadzin nanti di hari kiamat kelak lehernya panjang, berarti mereka banyak mendapatkan pahala dan hasanat dari Allah Jalla wa'ala dan banyak mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Ada juga yang mengatakan, kita paham, kita mengerti bahwasannya ketika kita di padang mahsyar, keadaan kita sungguh sangat tegang dikarenakan takut akan pengadilan Allah Jalla wa'ala. Di padang yang dimana pada kondisi
yang sangat menakutkan. Saking takutnya kita membuat kita lupa siapa orang tua kita, siapa anak keturunan kita, siapa pasangan kita. Pada saat itu yang kita sanggup untuk memikirkan diri kita sendiri saja. Dan pada saat itu Allah Jalla wa'ala menciptakan matahari yang dekatnya dengan padang mahsyar itu 1 mil atau 2 mil. Di padang mahsyar tidak ada bangunan, tidak ada gedung atau rumah untuk kita berteduh. Tidak ada pepohonan yang rindang untuk kita tersebut melindungi diri kita dari sengatan sinar matahari yang begitu kuat dan tajam. Manusia pada saat itu bercucuran dengan keringat sesuai dengan dosa yang mereka perbuat ketika hidup di dunia. Yang dimana keringat-keringat tadi, peluh-peluh tadi menutupi mata kaki mereka. Ada yang menutupi betis mereka, paha mereka, pinggang mereka. Bahkan ada yang sedada keringat mereka tersebut yang menutupi tubuhnya mereka tersebut. Bahkan ada mereka yang tenggelam dengan keringat mereka. Ketika manusia dikepung oleh banjir keringat dan peluh di hari kiamat, leher para muadzin memanjang sehingga banjir air keringat itu tidak mencapai dan menggapai wajah para muadzin. Disitulah maksud dari ungkapan Nabi, lehernya para muadzin memanjang, yang maksudnya banjir keringat dan peluh di hari kiamat tidak bisa mencapai dan menggapai wajahnya para muadzin. Ada juga yang berpendapat maksud dari lehernya para muadzin di hari kiamat kelak memanjang tidak lain para muadzin itu merupakan para pemuka dan para pemimpin manusia yang ada di padang mahsyar tersebut. Subhanallah, karena bangsa Arab ketika mengistilahkan pemuka atau pemimpin atau tokoh masyarakat itu sebagai orang-orang yang memiliki leher panjang. Jadi kalau ada mereka mengatakan unuquhu tawil, bahwasanya lehernya panjang, berarti dia tersebut apa? Tokoh masyarakat, pemimpin di masyarakat, atau pemuka di masyarakat tersebut. Itu istilah dari bahasa Arab. Naam. Nah, para muadzin nanti di padang mahsyar kelak menjadi apa? Menjadi pemimpin, menjadi pemuka. Subhanallah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala karena selama dia di dunia suka mengajak manusia untuk melaksanakan ibadah salat, beribadah kepada Allah Jalla Jalal. Nah, kemudian selanjutnya ada yang mengatakan maksud para muadzin tersebut memiliki leher yang panjang di hari kiamat kelak, maksudnya para muadzin itu orang yang paling banyak amal ibadahnya. Para muadzin itu apa? Orang yang paling banyak amal ibadahnya. Nah, kita katakan bagaimana para muadzin sebelum adzan dia sudah hadir di masjid. Kemudian dia sempatkan untuk tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu dia sempatkan untuk menunggu waktu masuknya waktu salat fardu dengan membaca Al-Quran. Belum lagi dengan persiapan-persiapan yang lainnya. Ketika sudah masuk waktu salat dengan lantunan adzannya, dia mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, bil khususnya ibadah salat. Kemudian muadzin itu orang yang selalu mengerjakan qobliyah, bahkan tidak tertinggal. Karena dia orang yang pertama kali yang masuk ke dalam masjid, dalam artian dia tersebut paham tentang masuknya waktu sholat. Ketika sudah melantunkan adzan, otomatis setelah itu dia mengerjakan apa? Qobliyah. Belum lagi amalan yang lain seperti doa. Nah, maka oleh sebab itu Nabi mengatakan para muadzin itu nanti di hari kiamat kelak memiliki leher yang panjang. Maksudnya mereka itu adalah orang yang paling banyak amal ibadahnya.
Ada juga yang berpendapat sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Allan rahimahullah di dalam kitab Dalilul Falihin, sebagaimana yang termaktub di dalam Sunan Al-Baihaqi dari Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah dari ayah beliau, makna hadis ini bukan berarti leher mereka memanjang, tapi maknanya bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang akan kehausan, manusia akan kehausan. Manusia yang kehausan itu lehernya akan mengecil, sedangkan para muadzin tidak kehausan sehingga lehernya tetap tegak. Subhanallah, manfaat dari azan yang kita lantunkan. Nanti di padang mahsyar para muadzin tersebut tidak bakalan kehausan. Termasuk makna yang terakhir yang disampaikan Al-Qadhi Iyad rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Ikmalul Muallim, diriwayatkan juga dengan mengkasrahkan hamzah. Tadi kan a'naqan itu jamak daripada unuq, artinya leher. Al-Qadhi Iyad membacanya dengan bahasa bukan a'naqan, tapi membacanya dengan mengkasrahkan hamzah, dibaca i'naqan. I'naqan ya, itu terambil dari kata-kata anaqa yang artinya berjalan cepat. Syairul anat. Maksudnya, kata Al-Qadhi Iyad, para muadzin nanti akan berjalan cepat untuk menuju jannahnya dan surganya Allah Jalla wa'ala. Mereka melangkahkan kakinya begitu cepat untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Nah ini komentar-komentar dari para ulama berkaitan maksud para muadzin itu nanti di hari kiamat kelak memiliki leher yang panjang. Ada sekitar beberapa penjelasan dari para ulama hadis rahimahumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat kepada mereka. Dan ini adalah keutamaan yang kedua dari muadzin. Nah, keutamaan yang ketiga dari muadzin, termasuk adzan secara umumnya, itu bisa dilihat dari pembahasan yang kelima dari bab yang pertama. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Abu Hurairah ini nama aslinya masih ingat? Dapat hadiah? Yang masih ingat? Nih, hadiahnya sudah ada nih. Nah, nggak bisa jawab? Ya sudah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Catat Bapak. Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar sekali, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awwal, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang itu mengetahui, seandainya mereka itu mengetahui keutamaan yang terkandung di dalam adzan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak menemukan cara selain dengan mengadakan undian untuk meraih dan menggapai pahala yang ada pada adzan dan shaf yang pertama, selain dengan cara undian atau mengundi untuk meraihnya, niscaya mereka akan mengundinya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 615, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 437. Nah,
Adzan sesuatu yang istimewa. Tidak semua orang bisa menjadi muadzin. Bagaimana Ustaz kalau status kita ini bukan muadzin, tapi dari ungkapan Nabi SAW bahwasannya di adzan itu ada keistimewaan dan keutamaan. Bagaimana caranya kita yang bukan muadzin, apalagi ibu-ibu, apalagi para wanita, mereka kan tidak boleh untuk menjadi apa? Muadzin wanita itu. Tapi ibu-ibu protes dan bertanya, bagaimana caranya untuk menggapai keistimewaan dan keutamaan dari adzan tersebut? Salah satu keutamaan yang bisa kita dapatkan dari keutamaan yang ada pada adzan adalah dengan menjawab adzan. Menjawab adzan, Bapak Ibu, keutamaannya luar biasa. Menjawab adzan siapapun bisa, baik kita yang laki ataupun kita yang perempuan, baik kita yang ikhwan ataupun kita yang akhwat. Kata Nabi di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man qala misla ma yaqulul muadzinu yaqinan dakhalal jannah. Barang siapa yang sanggup untuk menjawabi azannya muadzin sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin tersebut dengan penuh keyakinan, maka jaminan surga untuknya. Allahu akbar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai. Maka oleh sebab itu, ketika terdengar azan, Bapak dan Ibu, jawabi untuk mendapatkan jannah dan surga. Bapak Ibu, sudah tua, beramallah sebanyak-banyaknya, amalan yang mampu. Dan menjawab azan ini sangat ringan sekali. Tidak mencurahkan tenaga. Tidak mengeluarkan fulus. Cukup cuma sekedar menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa Bapak Ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali hayya 'alataini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita bisa datang ke masjid. Kita bisa melaksanakan salat. Itu semua atas dukungannya Allah. Atas kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Hingga kita tersebut sanggup untuk melangkahkan kaki kita datang ke masjid. Sekaligus melaksanakan ibadah salat. Kalau bukan karena daya dan kekuatan yang datangnya dari Allah Jalla wa'ala, mustahil kita bisa melaksanakan itu semua. Termasuk apapun. Suksesnya antum, berhasilnya Bapak dan Ibu. Dalam hal apapun. Semua itu biidnillah. Semua itu atas izin Allah Jalla wa'ala. Kita ini hamba yang perlu akan kekuatan Allah Jalla wa'ala. Yang sangat perlu petunjuk Allah Jalla wa'ala. Makanya kita ketika mendengar lantunan azan tadi, hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Di salat subuh ada tambahan. Apa itu? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, bukan sadaqta wa barakta wa syhad bi annaka minas syahidin. Bukan itu. Tapi apa kata Nabi SAW? Faqulu misla ma yaqulul muadzin. Jawabilah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ketika kita mendengar lantunan adzan subuh itu, as-salatu khair minan naum. Jawaban kita apa? As-salatu khair minan naum juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawaban. La ilaha illallah. Jawabannya apa? Kata Nabi SAW. Man qala misla hadha yaqinan dakhalal jannah. Barang siapa yang sanggup untuk mengucapkan seperti ini, sebagaimana kita menjawab, sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, maka niscaya dia tersebut masuk ke dalam surga.
Allahu akbar. Naam, ingat umur, kita perlu pahala yang kita bawa, amal saleh setiap hari. Salah satunya menjawab apa? Azab. Kita ini tinggal menunggu undangan dari Allah Jalla wa ala, Bapak Ibu. Bukan begitu? Saya nggak yakin tadi subuh menjawab azan. Jawab Pak. Lupa Ustadz, ilmunya udah tahu. Ketiduran Ustadz. Apalagi ibu-ibu kalau kita tanyain, nggak ada yang jawab azan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, makanya salah satu cara agar kita ini termotivasi untuk menjawab azan, datangi masjid ya 10 menit atau 5 menit sebelum apa? Azan itu dikumandangkan. Karena kalau orang di dalam masjid itu terbawa suasana, ya kita secara otomatis apa? Ingin menjawab itu azan. Tapi kalau kita masih di rumah atau masih di atas kasur, itu berat untuk menjawabnya. Tapi kalau kita sudah sampai di masjid, kemudian dilantunkan azan sesuai dengan waktunya, maka kita ini bersemangat untuk menjawab itu azan. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Jangan sampai ini, ya, kita tersebut tidak menjawab azan. Pahalanya besar. Jaminannya apa? Jannah, surganya Allah Jalla Jalal. Nah, ini keutamaannya yang ketiga. Taib, ada sekitar 10. Kita kasih info juga ini, sisanya. Ya. Kemudian yang keempat, tidak ada di buku ya. Yang keempat, selain para muadzin tersebut, ya, para muadzin yang pertama, mereka tersebut apa? Akan mendapatkan kesaksian dari para makhluk tentang azannya tadi. Ya, seluruh makhluk bersaksi kebaikan untuk para muadzin. Yang kedua, lehernya para muadzin memanjang ketika di hari kiamat kelak. Ada 7 pendapat dan 7 penjelasan dari kalangan para ulama. Puncaknya itu para muadzin, ya, yang dimaksudkan memiliki leher yang panjang, mereka itu paling banyak mendapatkan rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah, dan paling banyak mendapatkan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Termasuk juga para muadzin tersebut paling banyak mendapatkan pahala, ya, sebagaimana disebutkan di pembahasan yang kelima. Karena ungkapan Nabi, kalau sekiranya mereka mengetahui tentang keutamaan yang ada pada azan, tahu mereka pahalanya, berarti ini isyarat bahwasanya pahalanya besar. Jadi para muadzin tersebut mendapatkan apa? Pahala yang besar. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, para muadzin tersebut, ya, mendapatkan pahala seperti orang yang sholat bersamanya. Itu yang keempat. Para muadzin mendapatkan pahala seperti orang yang sholat bersamanya. Jika seseorang muadzin mengumandangkan azannya di masjid atau di musalla, kemudian manusia atau orang-orang berduyun-duyun datang ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena mendengar azan tersebut, maka muadzin mendapatkan keutamaan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya, sebanyak jamaah yang ada di masjid tersebut. Ya salam. Nah, ya, apalagi masjidnya besar seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, luar biasa. Dalilnya Ustaz, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai, walahu mislu ajri man shalla ma'ahu. Muadzin itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Ya salam. Yang sholat bersamanya berapa? 10, 10, 20, 20, 30, 30, 300, 300, 500, 1000, 2000. La haul, subhanallah. 1.000.000 bisa jadi. Nah, muadzin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Nah, itu yang keberapa Pak? Yang keempat. Yang kelima,
fadilah dan keutamaan muadzin. Muadzin itu mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Jalla wa'ala. Para muadzin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Muadzin sejauh jangkauan suara azannya, seluruh benda yang basah maupun yang kering mendengar azan, yang mendengarkan azannya memohonkan ampunan untuk Allah Jalla wa'ala. Artinya apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena mereka yang mendengar, siapapun makhluknya, baik makhluk yang kering ataupun makhluk yang basah, baik manusia ataupun bangsa jin, selain mereka itu menjadi saksi kebaikan buat sang muadzin, sekaligus juga memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, agar para muadzin tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Dari sini kesimpulannya, para muadzin tersebut akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Jalla Jalal. Itu yang kelima. Naam, yang keenam, para muadzin itu menjadi orang yang dipercaya oleh Allah Jalla wa'ala. Artinya apa? Menjadi kepercayaannya Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam adalah penjamin, sedangkan muadzin adalah orang yang dipercaya. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma arsyid al-a'immata waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjukmu ya Allah buat para imam di masjid. Ya Allah, berikanlah arahanmu, bimbinganmu untuk mereka yang menjadi imam salat ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para muadzin. Naam. Muadzin orang yang dipercaya oleh Allah Jalla wa'ala. Kepercayaannya siapa? Allah. Itu yang keberapa? Keenam. Yang ketujuh sekarang. Para muadzin itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi hadis yang sama ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan dikuatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, yang dimana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, fa'arsadallahu al-a'immata wa ghafara lil muadzinin. Ya, bahwasannya Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjukmu dan bimbinganmu untuk para imam yang menjadi imam solat, ya, kemudian ampunlah dosa-dosa para muadzin. Kemudian dengan doanya Nabi Muhammad, yang kita yakin doa beliau dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala kemudian memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada para imam salat, dan kemudian Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa para muadzin. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Nah, jadi yang ketujuh, muadzin didoakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, jika terdengar azan, maka syaitan akan ketakutan dan lari terbirit-birit, ya, dan mengeluarkan angin. Artinya apa? Lari terkentut-kentut. Maaf kalau bahasa kurang sopan. Dengan azan membuat syaitan apa? Takut dan lari terbirit-birit dan terkentut-kentut.
Pas waktu adzan ya. Ketika adzan selesai, kembali lagi dia. Untuk menggoda apa? Manusia yang sedang sholat. Ketika iqamah, lagi-lagi sambil terkentut-kentut. Iqamah selesai, kembali lagi. Untuk apa? Menggoda orang yang sholat. Subhanallah. Ya, bukan, maaf. Ketika antum merasa nih ada syaitan di dalam diri anak, atau ada orang yang kesurupan, kemudian antum ruqyah dengan adzan dan iqamah, gak mempan. Jelas ya, karena gak ada syariatnya seperti itu. Ini kan cuma sekedar fadilah dan keutamaan muadzin. Orang yang melantunkan adzan, ketika adzannya tersebut terdengar oleh syaitan, syaitan itu lari terberit-berit sambil terkentut-kentut. Ketika waktu salat masuk, bukan di pagi ini, antum adzan di luar sana, membuat syaitan terkentut-kentut, tidak seperti itu maksudnya. Jelas ya, ketika waktu salat masuk dan dikumandangkan adzan, syaitan mendengar, kemudian syaitan ketakutan dan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Subhanallah, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Idza nudiya lis-salati atbara asyaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'a at-ta'dzina. Apabila adzan dikumandangkan, syaitan melarikan diri sambil terkentut-kentut sampai tidak mendengar suara adzan tadi. Yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-9. Keutamaan muadzin. Para muadzin sangat dibanggakan oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan para malaikatnya. Para muadzin sangat dibanggakan oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam An-Nasai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyati bijabalin yu'adzinu bis salati wa yusalli." Tuhan kalian, Allah Jalla wa'ala, takjub kepada seorang pengembala domba di puncak gunung atau di bukit gunung. Dia ketika waktu salat telah hadir, dia mengumandangkan adzan untuk melaksanakan ibadah salat. Ketika sudah adzan, sudah iqamah, dia pun salat. Fayaqulullahu azza wa jalla. Kemudian Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berkata kepada para malaikatnya, "Unzuru ila abdi hadza." Lihatlah kepada hambaku, yang dimana dia tersebut pengembala domba, berada di puncak bukit gunung. Datang waktu salat, dia tersebut mengumandangkan adzan untuk melaksanakan ibadah salat. Unzuru ila abdi hadza yu'adzinu wa yuqimus shalah yakhafu minni. Dia mengumandangkan adzan, kemudian melakukan iqamah untuk melaksanakan ibadah salat dikarenakan hambaku itu takut kepadaku. Subhanallah. Faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Itu hambaku yang melantunkan adzan, melantunkan iqamah dan kemudian melaksanakan ibadah salat dikarenakan takut kepadaku. Ampuni dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar. Maka berbahagialah para muadzin ketika antum melantunkan adzan, melakukan iqamah, kemudian automatically melakukan ibadah salat. Di situ Allah Jalla wa ala membanggakan kalian. Disitulah Allah Jalla wa ala mengatakan kepada para malaikatnya, aku ampuni itu dosa para muadzin. Aku ampuni dosa-dosa mereka dan aku masukkan mereka ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa ala. Nah, hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam An-Nasai. Terakhir yang ke-10, para muadzin dengan azannya itu dimasukkan oleh Allah Jalla wa ala ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam An-Nasai.
Dan dikuatkan di dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzana sintai asyrata sanatan." Barang siapa yang sanggup melantunkan adzan selama 12 tahun. 12 tahun sudah menjadi muadzin. Bapak berapa tahun, Pak? 20 tahun. Antum berapa, Pak? 25 tahun. Antum berapa, Pak? 15 tahun. Allahu Akbar. 12 tahun menjadi muadzin. Apa jaminannya? Wajabat lahul jannah. Dipastikan dia tersebut mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Fadilah dan keutamaan yang sangat luar biasa bagi mereka yang suka melantunkan adzan. Maka oleh sebab itu siapapun antum, wahai bapak, wahai laki-laki yang suka melantunkan adzan, pastikan ketika melantunkan adzan tersebut, tanamkan keikhlasan untuk mencari ridhonya Allah Jalla wa'ala ketika melantunkan adzan tersebut. 12 tahun antum menjadi muadzin, jaminan surga buat antum. Allahu Akbar. Belum lagi tambahannya, wa kutiba lahu bita'dzinihi fi kulli yaumin 60 hasanatan wa li kulli iqamatin 30 hasanatan. Wa kutiba lahu bita'dzinihi fi kulli yaumin 60 hasanah. Ditulis pahalanya di setiap kali dia azan, di setiap harinya berapa? 60 kebaikan, 60 pahala. Dan di setiap iqamah yang dia lantunkan di setiap harinya, 30 pahala yang dia dapatkan. Allahu Akbar. Nah, artinya subhanallah, setiap kali dia melantunkan azan itu 60 pahala yang didapatkan. 60 kali 5 berapa itu? 300. Kemudian iqamah yang dia lantunkan juga 30 pahala. 30 kali 5 150. Ya salah. 300 tambah 150 berapa? 450. Nah, 12 tahun menjadi muadzin, jaminan surga. Luar biasa. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, di dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah, ya, pada nomor hadis 42. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Nasiruddin Albani di dalam Sahih Imam Ibnu Majah, Sahih Sunan Ibnu Majah, ya, itu pada nomor hadis 600. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 728. Kemudian dikuatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bazzar dan juga oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Imam Hakim. Nah, 12 tahun. Berarti yang lebih daripada itu tentu lebih layak lagi untuk mendapatkan. Ada yang menjadi muadzin 15 tahun, 20 tahun. Masuk nggak kategori hadis ini? Masuk. Ya, 12 tahun atau lebih. Jaminan apa? Jaminan surga. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan doa azan. Doa azan itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, itu ada 3 tahapan. Siapa yang hafal di pembahasan yang ke-6 itu dapat hadiah. Untuk kedua kalinya saya nanya. Ada 3 tahapan kan? 1 aja sebutkan. Nggak tahu juga. Berarti nggak pernah doa selama ini ya. Bapak mau? Tuh, ibu-ibu mau jawab tuh. Apa ya? Ladies first ya, nggak apa-apa ya. Nah, silakan Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Itu billahi. Raditu billah. Nah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu rasulah. Atau boleh
ya nabiyya. Tidak mengapa yang demikian. Itu kapan dibaca? Setelah muadzin melantunkan 2 kalimat syahadatnya. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Kita jawab apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Baru baca doa tadi itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Apa jaminannya? Ghufira lahu dzambuh. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Tentunya dosa-dosa kecil. Ghufira lahu dzambuhu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang kedua, Bu, doanya apa? Kapan dibaca salawat Nabi? Setelah adzan selesai. La ilaha illallah. Kita jawab apa? La ilaha illallah. Kita jawab langsung, kita membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Nah, jaminannya apa? Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Ya, maksudnya Allah memberikan 10 kebaikan buat kita. Diampuni dosa, diberikan rahmat, kemudian dimudahkan masalah rizki dan nikmat. Termasuk juga halat lahu syafa'ah. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, pastikan Bapak dan Ibu, setelah adzan selesai, kita bersalawat kepada Nabi 1 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Terakhir, Ibu, tahapan yang ketiganya, doa yang berkaitan dengan adzan apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah latil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'atta. Nah, sahih. Subhanallah. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Nabi, kalau kita membaca doa tadi, tahapan yang ketiga dari doa yang berkaitan dengan adzan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Kata Nabi apa? Halat lahu syafa'ati. Halal syafaatku dan pembelaanku untuknya. Bapak, Ibu, kita orang yang jarang membaca doa berkaitan dengan adzan, bukan begitu? Selain Bapak tidak paham, juga tidak hafal. Maka dari hari ini, kita berusaha untuk hafal 3 doa tadi yang berkaitan dengan adzan. Tahapan yang pertama, setelah muadzin melantunkan 2 kalimat syahadat dalam adzannya, kita membaca doanya apa? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu rasulah. Ini kita baca setelah muadzin membaca apa dalam adzannya? Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada jeda kan sebentar, kita baca doa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu rasulah. Kemudian setelah selesai adzan, la ilaha illallah. Kita jawab dulu, la ilaha illallah. Langsung kita bersalawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As anhuma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian baru kita lanjutkan dengan doa yang umum berkaitan dengan adzan. Tahapan yang ketiga,
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Naam. Adapun penambahan innaka la tukhliful mi'at, terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan penambahan innaka la tukhliful mi'at boleh kita baca karena derajat hadisnya hasan, penambahan innaka la tukhliful mi'at. Termasuk itu yang dikatakan oleh murid beliau, Syekh Sa'id Al-Qahtani, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau juga mengatakan hal yang sama. Tidak mengapa, kata beliau, kalau kita menambah innaka la tukhliful mi'at. Nah, tapi yang menjadi pilihan kita, yang menjadi pilihan saya ya, terutama itu apa yang dikatakan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah, bahwasannya penambahan tadi innaka la tukhliful mi'at itu ya penambahan yang dhaif, artinya tidak bisa untuk kita amalkan. Ala kulli hal, ya, yang ingin menambah ya tidak mengapa tentunya, karena memang ada ulama hadis yang mengatakan itu memang benar dari Nabi SAW. Tapi kalau kita cukupkan sampai wa'atta, itu tentunya ya kita katakan sahih juga, benar juga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, nanti setelah selesai kajian habis ya Abu ya. Setelah kajian selesai ambil hadiahnya nanti. Nah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Selanjutnya, satu hadis lagi ini. Pembahasan yang ketujuh dari bab yang pertama, Fadailus Shalah, yaitu berkaitan dengan keutamaan berdoa di antara adzan dan iqamah. 6. Salah satu tempat dan waktu terijabahnya doa kita itu antara adzan dan iqamah. Makanya Bapak dan Ibu sempatkan berdoa antara azan dan iqamah. Karena doa kita itu apa? Mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Pilihan utamanya itu tentu sebelum kita melaksanakan salat wajib, melaksanakan qobliyah. Karena setiap salat wajib itu ada qobliyahnya. Ada salat sunnah qobliyahnya. Qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Qobliyah zuhur berapa rakaat, Bapak? 4. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dikuatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud. Qobliyah asar berapa rakaat? 4. Hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Abu Daud. Qobliyah maghrib 2 rakaat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Kemudian qobliyah Isya 2 rakaat. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Nah, jika sudah mengerjakan qobliyah masih ada waktu, belum iqamah, pastikan kita melakukan apa? Doa. Karena berdoanya kita di antara adzan dan iqamah diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kata Nabi di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan, doa yang dimohonkan di antara adzan dan iqamah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 521 dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 212. Hadis tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 521 dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 212. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Sahihul Jami' pada nomor hadis 3408. 3408. 6.
Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Ada pertanyaan di antara kita. Yang mana yang utama antara adzan dan iqamah setelah kita mengerjakan qabliyah kita? Berdoa atau membaca Al-Quran? Berdoa. Membaca Al-Quran kita paham, kita mengerti itu istimewa dan utama. Tapi waktunya banyak. Bukan begitu? Waktunya banyak. Bisa kita kerjakan pembacaan Al-Quran, tilawat Al-Quran setelah ba'diyah misalnya. Atau di waktu-waktu yang lainnya. Tapi untuk berdoa, ada info, ada kabar dari Rasulullah SAW, doa antara adzan dan iqamah itu apa? Mustajab. Nah, bagi ibu-ibu bagaimana Ustaz? Bukankah ibu-ibu ketika salat sendirian di rumahnya atau di kamar rumahnya, tanpa adzan dan tanpa iqamah? Karena memang yang hak adzan dan iqamah itu cuma siapa? Laki-laki. Kapan kita berdoanya? Sebelum salat wajib, ibu-ibu. Jadi sebelum salat wajib. Bukan setelah salat wajib. Setelah salat wajib itu apa? Berzikir. Meskipun berdoa dibolehkan. Tapi yang pasti terijabah itu adalah sebelum salat wajib. Berhubung ibu-ibu tidak dibolehkan untuk melantunkan adzan dan tidak boleh untuk melantunkan iqamah, maka berdoanya sebelum salat wajib. Dan sekedar tambahan ilmu, di dalam salat itu kan ada 2 tempat doa kita itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Di dalam salat ada 2 tempat doa kita tersebut apa? Diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, ketika apa? Sujud. Ketika keadaan kita apa? Sujud. Baik salat, baik sujud di salat wajib ataupun sujud di salat sunnah. Dan tidak ada penghususannya di sujud yang terakhir. Karena hadisnya umum. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah kapan? Ketika sujud. Fa'aktsirud du'a. Maka oleh sebab itu perbanyaklah doa ketika sujud. Bahkan disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun ketika sujud sungguh-sungguhlah berdoa, karena doa ketika sujud apa? Diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Termasuk sebelum salam. Termasuk apa? Sebelum salam. Doa kita diijabah. Setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan langsung salam. Berdoa dulu. Kata Nabi, asma'ud du'a fi duburis shalah. Doa paling dengar itu sebelum salam. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Nah, termasuk juga sebelum salat wajib. Bagi kita yang laki-laki, antara adzan dan iqamah. Bagi ibu-ibu yang kebetulan di masjid, ya, salatnya di masjid kebetulan, maka antara adzan dan iqamah. Bagi ibu-ibu yang salatnya di rumah, itu sebelum melaksanakan salat wajibnya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, itu ngangkat tangan doanya atau tidak? Bapak Ibu, aslinya dalam berdoa, adab etikanya bagaimana? Mengangkat kedua tangan, seperti ini. Kedua telapak tangan kita tempelkan satu dengan yang lainnya, baik telapak kanan yang kanan ataupun yang kiri. Kemudian kedua telapak tangan kita yang putih itu kita hadapkan ke wajah kita. Seperti ini doanya. Jelas ya? Naam, jangan terbuka. Naam. Saya dulu waktu TK diajarin oleh jidah saya, nenek saya. Jangan berdoa seperti ini. Karena kalau berdoa seperti ini, kita nggak bisa nangkep tuh permintaan kita, kata dia. Itu bahasanya beliau, ya kan? Kalau bahasanya tentu ada hadisnya kita berdoa seperti ini. Dan memang sahih apa yang dikatakan oleh jidah kita tadi, oleh nenek kita tadi itu. Berdoa memang seperti ini sunnahnya. Bukan terbuka ada orang. Lebay seperti ini kan? Apalagi yang begini-begini ya, seperti itu. Nah, kalau kita betul-betul ingin segera dikabulkan, diijabah, seperti kita minta hujan istisqa itu, seperti ini doa. Nah, iya kan?
Tayyib. Berdoa seperti itu. Aslinya dalam berdoa ada etikanya apa? Mengangkat kedua tangan. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, ada doa-doa yang kita lantunkan, ya, yang kita panjatkan, itu tidak mengangkat tangan. Contohnya apa? Doa sebelum tidur, apa doanya? Doa sebelum tidur gak hafal. Hah? Ayo. Dapat hadiah juga nih, mau? Baru mu'alaf ya, mu'alaf ya. Bismika Allahumma amut wa ahya ya. Enggak pernah baca doa antum ini. Bismika Allahumma amut wa ahya. Apalagi sebelum tidur. Setelah tidur apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Apa tadi sebelum tidur? Bismika Allahumma amut ya. Bismika Allahumma amut wa ahya. Nah, tayyib. Setelah bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Dan tentunya ada beberapa doa ya seperti itu. Nah, mengangkat tangan enggak? Tidak. Nah, seperti kita masuk ke kamar mandi, doanya apa? Ayo. Apa Pak? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi, udah keluar baru kita baca ya. Jangan doa di dalam kamar mandi. Ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba annil adha wa 'afani. Nah, itu doanya ya. Seperti itu. Mengangkat tangan enggak? Tidak. Termasuk tadi doa setelah azan tadi, doa yang 3 tahapan berkaitan dengan azan. Mengangkat tangan enggak? Tidak juga. Termasuk doa sebelum makan, sebelum minum, baca bismillah. Tidak mengangkat tangan. Setelah makan, setelah minum, baca alhamdulillah. Tidak mengangkat tangan juga, ya kan? Termasuk doa keluar rumah tadi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Tidak mengangkat tangan juga. Berkendaraan. Bismillah, 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 alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Juga tidak mengangkat tangan. Kita posisikan ya. Kalau yang misalnya ada dalil mengangkat tangan. Kemudian ada dalil yang tidak mengangkat tangan. Loh kenapa begitu? Dan semua doa mengangkat tangan. Kok bisa begitu? Rasulullah yang melakukannya. Dan Rasulullah yang perintahkan. Dan Rasulullah yang mencontohkan. Kalau sudah Rasulullah yang perintahkan, kalau Rasulullah yang sudah menganjurkan, kalau Rasulullah SAW yang sudah mengajarkan, selesai. Tidak ada perdebatan di sini. Nah, bagaimana Ustadz kalau doa di antara adzan dan iqamah tersebut? Nah, berhubung tidak ada ya keterangan secara khusus apakah mengangkat tangan ataukah tidak mengangkat tangan. Di dalam tanda kutip ada khilaf di kalangan ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikembalikan kepada hukum asal dari berdoa. Adab etikanya bagaimana? Mengangkat kedua tangan. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ikhwan? Nah, jadi kesimpulannya berkaitan tentang masalah doa antara adzan dan iqamah tersebut, ya, terlepas dari khilaf ulama, kita mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang kita contohkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita dari pembahasan yang ke-7. InsyaAllah kita masuk kepada pembahasan yang ke-8 dan ke-9 ya. InsyaAllah. Dan ke-10 juga. Ya. Berkaitan dengan masalah keutamaan membangun masjid. Kemudian keutamaan salat berjamaah pada pembahasan yang ke-9. Dan ke-10 insyaallah kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada pertanyaan? Silakan Bapak. Monggo, ibu-ibu biasanya. Ini ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan terbaik sesuai materi udah kita kasih hadiah nih buat yang menjawab ya. Ini ada pertanyaan, kalau silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Udah langsung aja Bang. Ya. Saya mau tanya kan waktu saya SMP itu saya setiap hari Jumat selalu di gedung sekolah, nggak boleh di masjid. Soalnya saya pulang jam 3. Nah. Itu boleh nggak ya Pak? Ya, kalau sekiranya syarat-syaratnya terpenuhi, seperti om-om kita juga banyak salat Jumatannya di mana? Di gedung, di kantornya kan seperti itu. Bagaimana hukum salatnya? Sah.
selama terpenuhi syarat-syaratnya, ya, dengan jumlah orang yang melaksanakan ikut Jumatan, dengan perdebatan ulama, ya kan? Kalau mazhab Syafi'i itu mensyaratkan 40 orang. Seperti itu. Tapi yang benar 3 orang juga sudah cukup sebenarnya. Ada khutbah Jumatnya, ya, kita katakan seperti itu, maka tidak mengapa. Meskipun yang afdal, yang utama apa? Salatnya kita di masjid jami'. Ya kan? Seperti itu. Tapi sebagaimana yang Abang tanyakan tadi, ketika sekolah di SMP atau di SMA, kita keluar dari sekolah itu jam 3 sore, kita salat Jumatnya di gedung sekolahan tersebut dengan jumlah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan salat Jumat, dan ada khutbah Jumatnya, dan syarat-syarat Jumat yang lainnya terpenuhi semua, maka tidak mengapa, dan salat Jumatnya hukumnya apa? Sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Pak. Terus dalam keadaan lagi kajian. Naam. Menjawabi adzan yang benar. Menjawabi adzan dulu. Setelah menjawabi adzan dan kita sudah berdoa berkaitan dengan adzan yang 3 tahapan tadi, baru kita mengerjakan salat sunnah qobliyahnya. Dan salat sunnah qobliyah yang Bapak kerjakan itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu adalah simbol salat sunnah yang 2 rakaat. Tidak mesti harus diniatkan tahiyatul masjid dulu baru qobliyah. Langsung dengan qobliyahnya saja. Berdiri. Karena antum, ya, sebagai wujud penghormatan kepada masjid, sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka rak'ataini. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, janganlah dia duduk terlebih dahulu sampai dia mengerjakan salat sunnah 2 rakaat yang kemudian diistilahkan dengan tahiyatul masjid. Nah, berhubung antum masuk ke masjid pas adzan, maka menjawab adzan dalam kondisi berdiri. Setelah adzan selesai, setelah antum juga baca doa, ya, baru antum langsung kerjakan qobliyah yang 2 rakaat. Dan qobliyah yang 2 rakaat sudah mewakili apa? Tahiyatul masjid. Jadi antum menjawab adzan tadi dalam kondisi apa? Berdiri, bukan duduk. Karena antum belum mengerjakan salat 2 rakaat di masjid tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, Pak Haji. Iya. Ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah itu. Ada yang mengatakan jawab adzan dulu. Kemudian doa dia. Baru tahiyatul masjid. Sebagian ulama mengatakan berhubung dia tujuannya ingin mendengarkan khutbah Jumat, maka disunahkan dia tahiyatul masjid langsung meskipun adzan sedang berlangsung. Allahu a'lam bishawab. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Kenapa? Dikarenakan kalau kita, ya, salat langsung untuk tujuan mendengarkan khutbah Jumat, kita benarkan itu, kita katakan itu alasan yang tepat juga. Tapi kita ingin mendapatkan fadilah, keutamaan. Menjawab adzan itu kan jaminan surga. Jaminannya apa? Surga. Dan itu berdasarkan dalil. Ketika sahabat yang mulia, ya, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhuma disebutkan ada Sulaik Al-Ghalafani. Sulaik Al-Ghalafani ini masuk ke masjid ketika Rasulullah menyampaikan khutbah Jumatnya. Kemudian beliau langsung duduk. Ditegur oleh Nabi SAW. Ya Sulaik, as-salaita anta. Apakah antum ini sudah salat 2 rakaat? Maksudnya tahiyatul masjid. Kata Sulaik, lah, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kum fasalli rak'ataini. Berdiri lagi antum dan salatlah 2 rakaat. Dan setelah ada instruksi itu, Sulaik salat. Dan Rasulullah sedang menyampaikan apa? Khutbah Jumatnya. Artinya, memang kita katakan mendengarkan khutbah Jumat tersebut, hukumnya wajib. Ya, salat tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah. Tapi dalam hal ini pengecualian, meskipun itu sunnah dan sedang berlangsung khutbah Jumat, tetap kita apa? Tahiyatul masjid. Nah, termasuk tadi ketika adzan berlangsung, tetap adab etikanya kita jalankan, yaitu menjawab adzan. Kemudian berdoa berkaitan dengan adzan, ini pengecualian. Ini apa? Pengecualian. Setelah itu, kita melaksanakan tahiyatul masjid. Dan itu pengecualian juga. Meskipun
khutbah sedang berlangsung seperti itu. Nah, meskipun ada ulama, ya, ada fuqaha, ada faqih atau alim yang mengatakan ketika adzan berlangsung di waktu Jumatan tersebut, langsung aja tahiyatul masjid untuk lebih mengutamakan khutbah Jumatnya. Itu pendapat. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih condong tetap jawabi adzan, tetap kita membaca doa berkaitan dengan adzan untuk mengambil fadilahnya, jaminannya surga, mendapatkan syafaat Nabi, Allah berselawat kepada kita, kemudian diampuni dosa-dosa kita, sekaligus juga ya, kita katakan setelah selesai tahiyatul masjid meskipun apa? Khutbah sedang berlangsung. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Wallahu a'lamu bissawab. Begitu kira-kira. Naam. 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 Langsung aja. Ya, karena adzan yang di masjid itu sudah mewakili adzan yang ada di daerah tersebut, di komplek tersebut, termasuk kita masuk ke masjid terlambat nih. Terlambat, ya, boleh adzan lagi. Tapi kalau misalnya langsung iqamah, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Berwudu wajib itu kita katakan ya di dua ibadah. Pertama ibadah salat, karena syarat sahnya ibadah salat ada wudu. Kata Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi mereka yang ya tidak memiliki wudu. Artinya syarat sahnya apa? Salat itu ada wudu. Kemudian yang kedua yang harus ada wudu adalah ibadah tawaf. Ibadah tawaf harus ada wudu juga. Cuma dua ibadah ini saja. Sedangkan adzan kita katakan afdalnya utamanya muadzin itu ada wudu. Tapi sekiranya dia batal Ustadz, kebetulan waktu salat sudah masuk, dia ingin adzan dulu baru berwudu, apakah boleh? Boleh. Meskipun yang afdalnya apa? Berwudu dulu. Sunnahnya berwudu dulu, baru dia ya melantunkan adzannya. Wallahu a'lam. Jelas Bapak? Ada pertanyaan, Ustadz, sebagaimana yang kita tahu di timetable-nya masjid, kita paham nih, mengerti bahwasanya iqamatus salat sebentar lagi. Ya, kan di zuhur, asar, maghrib, isya biasanya antara adzan dan iqamah cuma berapa? 10 menit. Mungkin kalau subuh 15 menit. Kita masuk kebetulan 2 menit lagi iqamatus salat. Dengan kita melihat ya waktu atau timetable yang ada di masjid tersebut. Apakah tahiyatul masjid? Ataukah kita langsung berdoa? Berdoa. Naam, berdoa. Berdoanya dalam kondisi apa? Berdiri. Naam, kita sempatkan untuk apa? Berdoa. Karena doa antara adzan dan iqamah apa? Diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Ibu-ibu? Ya, silakan Abang. Pak Ustaz, Ayo, silakan. sholat, dia niat sholatnya kuat, tapi pada saat dia sudah kusuk dan tidak bisa menggerakkan anggota badan, itu gimana dalam keadaan posisi masih najis? Itu satu pertanyaan dari kakak saya yang kebetulan lagi kena stroke. Baik. Di dalam firman Allah Jalla wa ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang terakhir, ayat 286, Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu dikuatkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa ala sesuai dengan kemampuan kita. Aslinya salat wajib itu berdiri. Ya kan? Aslinya untuk salat wajib. Bagi mereka yang sehat, kuat berdiri, tapi dia salatnya dalam kondisi duduk, maka salatnya tidak sah. Ya, kecuali kalau misalnya dia tidak sanggup lagi berdiri. Nggak kuat karena sakit. Maka salatnya dalam kondisi apa? Duduk. Berdasarkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ketika beliau terkena penyakit ambeien, penyakit wasir. Ya Rasulullah, asabatni
Ya wasir, asabatnya apa? Wasir. Aku tertimpa penyakit wasir. Apa yang harus aku lakukan dengan penyakitku ini ya Rasulullah, penyakit ambeien ini? Kaifa usalli? Bagaimana aku salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, shalli qa'iman. Salatlah dalam kondisi berdiri kalau kamu sanggup berdiri. Fa illam tastati faqa'idan. Kalau kamu tidak sanggup dengan kondisi penyakit yang ada pada dirimu yaitu penyakit wasir ini, ya, atau penyakit ambeien ini, salat dalam kondisi duduk. Enggak sanggup juga duduk, berbaring. Nah, termasuk berkaitan tentang masalah taharahnya. Pertanyaannya, Ibu, ya, kakak Ibu tadi itu yang terkena stroke, ya, ketika dia tersebut, maaf, dalam kondisi yang demikian, masih bisa enggak untuk dibersihkan najisnya tadi itu? Ibu pasti menjawab, masih bisa Ustaz. Kita sebagai keluarganya, ada anak-anaknya juga. Ya, bahkan ada perawat juga. Bisa untuk apa? Membersihkan itu. Bersihkanlah terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau dia sakit Ustaz, nggak boleh terkena air bagaimana? Maka digantilah mandi dan wudunya dengan apa? Tayamum, seperti itu. Nah, jadi itu kembali kepada individu masing-masing yang mengalami apa? Sakit tadi itu. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya Ibu, dikembalikan kepada yang sakit. Dia tidak sanggup berdiri, duduk. Ya, kalau tidak sanggup duduk, berbaring. Kalau tidak sanggup juga berbaring, dalam artian tidak bisa bergerak tangannya, kakinya, badannya, tapi masih bisa menggerakkan mata. Salatlah sesuai dengan kemampuan dia tadi. Selama akal sehat ini masih ada, dia mengerjakan salat sesuai dengan apa? Kemampuannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Imran bin Husain yang terkena penyakit apa? Wasir tadi atau ambeien tadi. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu? Nah, termasuk juga kondisinya Ustadz, ada seorang perempuan. Dia memiliki penyakit istihadah. Keluar darah terus-menerus. Itu pernah terjadi juga dengan seorang sahabiyah, sahabat perempuan Nabi SAW yang bernama Ummu Habib. Ada yang mengatakan Ummu Habibah, istri daripada Abdurrahman bin Auf. 7 tahun mengalami penyakit istihadah, terus menerus keluar. Yang dia terkadang nggak paham apakah ini darah haid ataukah darah istihadah. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada Ummu Habibah tadi. Setiap kali ingin salat, bersihkan kubulnya. Setelah itu berwudu. Setelah itu baru melaksanakan ibadah salat. Jika ada yang terasa keluar, tetap teruskan salatnya. Karena itu ma'fun, dimaafkan. Gak bisa lagi nahan-nahan. Fattaqallaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, seperti itu juga kepada yang sakit. Ya, yang disebutkan tadi, dikembalikan. Dia mampu atau tidak? Kalau tidak mampu, kembali kepada kemampuan dia. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Satu atau dua lagi. Monggo. Ya Pak. Aturan azan bagaimana Ustaz? Apakah ada calon-calonnya kayak dan adanya gitu? Sebenarnya sih enggak seperti itu ya. Artinya suara bagus yang paling penting. Yang kedua adalah suaranya keras dan melengking. Ya, karena itu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan suara melengking, keras dan suaranya kemana-mana, seluruh makhluk itu kan yang mendengarnya itu menjadi saksi apa? Kebaikan buat dia. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nggak bagus, nggak layak. Tahu diri dia. Nah, antum tahu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, dia yang mimpi berkaitan tentang azan itu, tentang syariat azan itu asalnya dari mimpi siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Dia paham, dia mengerti tentang keutamaan azan itu, menjadi muadzin tadi. Ada 10 keutamaan. Dia ngerti, pingin menjadi muadzin. Kata Nabi, enggak. Antum datang ke Bilal, ajarkan azan yang engkau lihat dalam mimpi tersebut. Itu yang aku syariatkan berkaitan dengan azan dan iqamah, berkaitan dengan salat yang 5 waktu. Kenapa dia yang jadi muadzin? Kata Nabi, Bilal bin Rabah yang menjadi muadzin. Kenapa? Suaranya Bilal lebih bagus daripada antum, ya Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Artinya apa? Ya kita tahu dirilah, suara anak pas-pasan,
suara ana tidak bagus, kadang suara ana nggak keras juga, kadang batuk-batuk, bengek-bengek dan seterusnya. Ya, sudahlah ya. Kadang memaksakan diri gitu loh. Sehingga membuat kita kadang kesel nih, kayak nggak ada di masjid ini orang yang bagus suaranya. Seperti itu. Allahu Akbar. Janganlah, sudah. Jangan memaksakan kehendak. Di zaman Nabi, yang terpilih cuma 2 kan di Masjid An-Nabawi, yaitu siapa? Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Umi Maktum. Apakah sahabat yang lain, ya kita katakan, tidak ada yang memiliki suara yang bagus? Ada tentunya. Tapi berhubung Nabi yang sudah menunjuk 2 itu, ya sudah. Itu yang menjadi apa? Kita katakan ketentuannya kan seperti itu. Termasuk sudah ditentukan oleh DKM masjid, ya sudah. Itu ketentuannya. Jangan kita memaksakan, kecuali diizinkan oleh imam atau DKM masjid atau oleh muadzin yang ada di situ untuk kita menjadi muadzin. Tapi syarat utamanya ya Bapak Ibu, laki-laki tentunya muadzin itu. Kemudian yang kedua apa? Suaranya bagus. Yang ketiga suaranya keras, seperti itu. Kalau kita merasa suara tidak bagus, ya kita jadi makmum. Kita cuma menjawab azannya saja. Seperti itu kira-kira Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Pak Haji, ini yang bertanya dapat hadiah ini ya? Enggak. Ini yang tadi. Yang ibu tadi itu, satu ya. Yang bagus ibu tadi itu. Kalau yang ini hadiah bukan? Nah, yang bertanya dapat hadiahnya ini. Nah, saya barakallahu fikum. Semoga Bapak dan Ibu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.